Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News Internasional TV One Newscom. Pemerintah Jepang pada Senin 17 November berusaha meredakan perselisihan diplomatik yang memanas dengan China terkait isu Taiwan, setelah Beijing mengeluarkan imbauan agar warganya menghindari perjalanan ke Jepang. Informasi lainnya, kapal induk tercanggih Amerika Serikat USS Gerald R. Ford dilaporkan tiba di Laut Karibia pada Minggu 16 November. Kehadiran kapal induk ini melengkapi unjuk kekuatan militer dan peningkatan kekuatan besar-besaran Amerika Serikat di dekat Venezuela, negara yang menjadi target utama kampanye anti-narkoba pemerintahan Presiden Donald Trump. Selengkapnya, hanya di One News Internasional. I shall put the draft resolution to the vote now. With those in favor of the draft resolution contained in Dewan Keamanan PBB menggelar pemungutan suara terkait rancangan resolusi AS mengenai rencana Presiden Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza dan membentuk pasukan stabilisasi internasional. Pemungutan suara dipimpin oleh Michael Imran Kanu atau Sierra Leone yang mengumumkan hasil 14 suara mendukung, 0 menolak, dan 2 abstain yaitu Rusia dan China. Resolusi tersebut resmi diadopsi sebagai Resolusi 2803/2025 dan menjadi dukungan internasional bagi rencana AS untuk Gaza pasca perang. 0 votes against, 2 abstentions. Dalam pidato pra-voting, Dubes AS Mike Waltz menggambarkan kondisi Gaza sebagai neraka di bumi akibat konflik 2 tahun antara Hamas dan Israel. 28/03/2025. Waltz menekankan bahwa resolusi ini mendukung gencatan senjata, pembebasan sandera, serta memberikan arah baru menuju penentuan nasib sendiri Palestina. Rencana 20 poin Trump mencakup pembentukan Dewan Perdamaian yang dipimpin Trump dan pembentukan pasukan stabilisasi internasional atau ISF untuk mengawasi demilitarisasi Gaza. Rusia dan China abstain karena menilai resolusi tersebut tidak menjelaskan secara rinci struktur Dewan Perdamaian, komposisi pasukan, serta mekanisme operasional di Gaza. Dubes Rusia, Vasily Nebenzia, menyebut resolusi itu memberi kendali penuh atas Gaza kepada AS melalui Dewan Perdamaian dan ISF yang belum memiliki kejelasan. Dubes Cina Fu Chong menilai banyak elemen penting dalam resolusi tidak memiliki rincian seperti mandat, struktur, dan standar pembentukan pasukan stabilisasi. Dubes Aljazair Ammar Benjama mendukung upaya perdamaian, tetapi menegaskan bahwa perdamaian Timur Tengah tidak mungkin tercapai tanpa keadilan bagi Palestina. Trump merayakan hasil pemungutan suara lewat Truth Social, menyebut sebagai momen bersejarah
dan mengklaim Dewan Perdamaian akan membawa stabilitas global. Resolusi ini dipandang penting untuk meyakinkan negara yang bersedia mengirim pasukan ke Gaza, meski Hamas menegaskan tidak akan melucuti senjata dan tetap melihat perjuangan mereka sebagai bentuk perlawanan sah. Pemerintah Jepang pada Senin 17 November 2025 berusaha meredakan perselisihan diplomatik yang memanas dengan Cina terkait isu Taiwan. Setelah Beijing mengeluarkan imbauan agar warganya menghindari perjalanan ke Jepang. Ketegangan ini dipicu oleh pernyataan Perdana Menteri Sanai Takaichi kepada parlemen Jepang awal bulan ini. Yang menyebut bahwa serangan Cina terhadap Taiwan yang mengancam kelangsungan hidup Jepang dapat memicu respons militer. Langkah diplomatik kini ditempuh Tokyo dengan rencana kunjungan Masaki Kanai, Direktur Jenderal Biro Asia dan Oseania Kementerian Luar Negeri Jepang. Ia mengunjungi Beijing pekan ini untuk bertemu mitranya dari Cina, Liu Jinsong. Media Jepang melaporkan bahwa Kanai akan menjelaskan bahwa komentar Takaichi tidak menandai perubahan kebijakan keamanan Jepang. Serta meminta Cina agar menahan diri dari tindakan yang dapat memperburuk hubungan kedua negara. Jepang menegaskan bahwa komunikasi dengan Beijing tetap dilakukan terbuka. Perselisihan ini mencuat setelah pernyataan Takaichi pada 7 November soal Taiwan, hanya sepekan setelah ia bertemu Presiden Cina Xi Jinping dan sepakat untuk mengejar hubungan yang stabil. Saat itu, Takaichi mengatakan akan mengerahkan pasukan militer untuk menjaga Jepang jika keamanan Taiwan diganggu oleh Cina. Pada Minggu, formasi kapal penjaga pantai Cina kembali memasuki perairan sekitar Kepulauan Seketa di Laut Cina Timur. Kepulauan itu disebut Senkaku oleh Jepang dan Diaoyu oleh Cina, dan telah lama menjadi titik panas sejak dinasionalisasi oleh Jepang pada 2012.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di pangkalan udara Villacoublay, Senin 17 November 2025. Dilaporkan France 24, pertemuan tersebut digelar untuk menaikkan kesepakatan besar. Terkait pengadaan perangkat keras pertahanan udara Prancis, termasuk jet tempur Rafale, pesawat tempur utama milik Prancis. Zelensky dan Macron menandatangani surat pernyataan niat atau Letter of Intent. Untuk pembelian hingga 100 jet tempur Rafale beserta persenjataannya, ujar Macron kepada wartawan. Selain jet tempur, perjanjian ini juga membuka jalan bagi Ukraina untuk memperoleh sistem pertahanan udara atau SAMPT generasi baru yang masih dikembangkan serta radar dan drone. Macron menyebut perjanjian tersebut akan memperkuat pertahanan Ukraina menghadapi agresi Rusia. Шановні пані та панове, розпочинаємо церемонію. Zelensky yang menyambut kesepakatan tersebut karena juga akan menciptakan lapangan kerja di Ukraina. Mengatakan Kiev mungkin mempertimbangkan produksi bersama Rafale di masa depan. Surat yang ditandatangani keduanya bukanlah kontrak jual beli final, melainkan pernyataan niat. Implementasinya diproyeksikan berlangsung dalam kurun sekitar 10 tahun, menurut kantor Macron. Pengiriman jet Rafale F4 ditargetkan rampung pada 2035, sementara kerjasama produksi drone pencegat akan dimulai tahun ini. Rincian pembiayaan belum final, tetapi laporan menyebutkan Prancis mempertimbangkan sumber dana dari Uni Eropa. Serta memanfaatkan aset Rusia yang dibekukan, langkah kontroversial yang memicu perdebatan di internal blok tersebut. NATO merilis cuplikan video yang menunjukkan sebuah frigat tenggelam setelah ditembak torpedo oleh kapal selam aliansi dalam latihan pada Sabtu 15 November. Dalam rekaman tersebut, kapal selam NATO terlihat melepaskan torpedo yang kemudian menghantam target secara langsung.
Komando Gabungan NATO di Norfolk menjelaskan bahwa latihan Aegir 25 bertujuan memastikan dan menunjukkan kemampuan daya hancur senjata dan kapal selam yang digunakan. Latihan ini diadakan untuk menguji efektivitas sistem persenjataan di laut serta kesiapan unit-unit yang berpartisipasi. Target latihan berupa frigat KNM Trondheim yang sebelumnya telah dinonaktifkan dari dinas operasional. NATO menyebutkan bahwa sejumlah kapal dan unit militer turut ambil bagian dalam latihan gabungan tersebut. Komando NATO menegaskan bahwa latihan ini juga menjadi sarana untuk menilai kemampuan serangan kapal selam dalam skenario pertempuran nyata. Aegir 25 memperlihatkan koordinasi yang erat antar unit dalam menjalankan operasi maritim skala besar. NATO merilis rekaman untuk menunjukkan transparansi serta kesiapan anggotanya menghadapi ancaman maritim modern. Latihan tersebut digambarkan sebagai bukti komitmen aliansi dalam menjaga kekuatan dan kesiapan pertahanan laut secara kolektif. Saham perusahaan pariwisata dan retail Jepang anjlok tajam pada Senin 17 November 2025. Setelah Cina mengeluarkan imbauan kepada warganya untuk tidak berpergian ke Jepang, The Guardian melaporkan. Hubungan kedua negara memanas dalam sepekan terakhir setelah Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyatakan bahwa pasukan bela diri Jepang dapat melakukan intervensi jika upaya Cina menginvasi Taiwan dianggap sebagai ancaman terhadap kelangsungan hidup Jepang. Takaichi dikenal sebagai tokoh konservatif dengan sikap keras terhadap Cina. Pernyataannya menuai respons tegas dari Beijing, termasuk seruan agar warga Cina memboikot Jepang sebagai destinasi wisata. Untuk mencegah eskalasi lebih lanjut, Direktur Jenderal Biro Asia dan Oseania, Kementerian Luar Negeri Jepang, dijadwalkan bertemu dengan mitranya dari Cina, Liu Jinsong. Pertemuan itu dijadwalkan pada Selasa 18 November 2025 menurut laporan media Jepang. Karena diperkirakan akan menegaskan bahwa pernyataan Takaichi tidak mencerminkan perubahan kebijakan keamanan Jepang dan meminta Cina untuk menahan diri dari tindakan yang dapat memperburuk hubungan bilateral. Taiwan terletak lebih dari 110 km dari pulau-pulau paling barat Jepang dan dekat dengan jalur laut vital yang diandalkan Tokyo untuk mengirim minyak dan gas. Jepang juga menjadi tuan rumah konsentrasi kekuatan militer Amerika Serikat terbesar di luar Amerika Serikat. Seruan Beijing agar wisatawan dan mahasiswa Cina menghindari Jepang berdampak besar pada sektor bisnis dan pasar saham. Pada perdagangan Senin pagi, saham perusahaan kosmetik Shiseido turun 9%,
Saham Takashimaya Grup Department Store turun lebih dari 5%, dan saham Fast Retailing pemilik Uniqlo turun lebih dari 4%. Cina merupakan sumber wisatawan terbesar bagi Jepang. Turis Cina dikenal menghabiskan banyak uang untuk kosmetik, pakaian, dan barang elektronik ketika berkunjung ke Jepang. Ketegangan geopolitik di kawasan Amerika Selatan kembali meningkat setelah kapal induk raksasa tercanggih milik militer Amerika Serikat USS Gerald R. Ford tiba di perairan Karibia pada Minggu 16 November 2025. Kehadiran kapal induk bertenaga nuklir itu menjadi bagian dari pengerahan militer terbesar Amerika Serikat di kawasan tersebut dalam beberapa dekade. Dengan kedatangan USS Gerald R. Ford, Amerika Serikat kini mengoperasikan hampir selusin kapal perang, skuadron jet tempur, kapal perusak berpeluru kendali, serta sekitar 12.000 pelaut dan marinir di kawasan Karibia yang berada tepat di utara Venezuela. Dalam pernyataan resmi yang dikutip Politico, Angkatan Laut Amerika Serikat menegaskan bahwa pengerahan ini merupakan bagian dari operasi Southern Spear. Misi anti narkoba yang diklaim bertujuan menghentikan penyelundupan narkotika menuju Amerika Serikat. Namun sejumlah analis dan pemerintah Venezuela menilai langkah ini sebagai manuver tekanan politik sekaligus sinyal agresi terhadap Presiden Nicolas Maduro. Sementara itu, beberapa pengamat keamanan percaya bahwa kapal induk tidak terlalu efektif untuk misi anti kartel kecil seperti menenggelamkan speedboat penyelundup narkoba. Dia menyebut pengerahan kapal induk sebagai pesan intimidasi lebih daripada alat pemberantas narkoba. Secara strategis, keberadaan Ford di Karibia juga memperkuat dominasi Amerika Serikat di perairan kunci, serta memberi pilihan lebih besar bagi komando militer untuk menanggapi krisis jika eskalasi terjadi.
Kehadiran kapal tempur dan kapal induk Amerika Serikat di perairan Karibia kembali memicu ketegangan dengan Venezuela. Meski Amerika Serikat mengeklaim bahwa pengerahan ini merupakan bagian dari operasi rutin dan latihan keamanan kawasan. Pemerintah Venezuela menilai langkah tersebut sebagai tindakan provokatif yang mengancam stabilitas regional. Hubungan Cina dan Jepang kembali memanas setelah pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengenai Taiwan. Takaichi menyebut Taiwan sebagai kepentingan keamanan kritis bagi Jepang. Ketegangan bermula dari pernyataan Takaichi di parlemen pekan lalu. Ia menyebut serangan Cina ke Taiwan dapat menjadi situasi yang mengancam kelangsungan hidup Jepang dan memicu respons militer dari Tokyo. Pernyataan itu memicu reaksi keras Beijing. Juru bicara Kementerian Pertahanan Cina, Jiang Bin, menyebut ucapan Takaichi sangat tidak bertanggung jawab. Taiwan terletak lebih dari 110 km atau 68 mil dari wilayah Jepang dan perairan di sekitar pulau tersebut. Menyediakan jalur laut vital untuk perdagangan yang diandalkan Tokyo. Jepang juga menampung kontingen militer Amerika Serikat terbesar di luar negeri. Beijing juga telah memanggil duta besar Jepang untuk Tiongkok untuk mengajukan protes keras atas pernyataan Takaichi. Ini adalah pertama kalinya dalam lebih dari 2 tahun Beijing memanggil duta besar Jepang. Terakhir kali, kementerian memanggil duta besar saat itu pada Agustus 2023 terkait keputusan Jepang membuang air limbah dari PLTN Fukushima Daiichi ke laut. Pada Jumat, Kementerian Luar Negeri Cina juga menyatakan kekhawatiran serius tentang langkah-langkah militer dan keamanan Jepang baru-baru ini, termasuk ambiguitas atas prinsip-prinsip non-nuklirnya. Juru bicara kementerian, Lin Jian, mengatakan dalam konferensi pers bahwa keputusan Jepang untuk tidak mengesampingkan kemungkinan pengadaan kapal selam nuklir menunjukkan pergeseran kebijakan negatif yang besar.
kapal induk tercanggih Amerika Serikat USS Gerald R. Ford dilaporkan tiba di Laut Karibia pada Minggu 16 November 2025. Kehadiran kapal induk ini melengkapi unjuk kekuatan militer dan peningkatan kekuatan besar-besaran di Amerika Serikat dekat Venezuela, negara yang menjadi target utama kampanye anti narkoba pemerintahan Presiden Donald Trump. Hadirnya kapal induk USS Gerald R. Ford melengkapi pengerahan kekuatan senjata Amerika Serikat terbesar di kawasan tersebut. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menyebut jumlah total pasukan menjadi sekitar 12.000 di hampir selusin kapal Angkatan Laut. Kelompok penyerang kapal induk Ford yang mencakup skuadron jet tempur dan kapal perusak berpeluru kendali melintasi lintasan Anegada dekat Kepulauan Virgin, Britania Raya pada Minggu pagi, kata Angkatan Laut Amerika Serikat dalam sebuah pernyataan. Laksamana Muda Paul Lanzilota yang memimpin gugus tugas kapal induk Ford mengatakan bahwa gugus tugas ini akan memperkuat kekuatan yang sudah besar. Untuk melindungi keamanan dan kemakmuran negara kita dari terorisme narkotika di belahan bumi barat. Pemerintahan Trump bersikeras kalau penambahan kapal perang difokuskan untuk menghentikan aliran narkoba ke Amerika Serikat. Tetapi belum merilis bukti yang mendukung pernyataannya bahwa mereka yang tewas di kapal-kapal tersebut adalah teroris narkotika. Trump telah mengindikasikan kalau aksi militer akan diperluas melampaui serangan melalui laut, dengan mengatakan Amerika Serikat akan menghentikan masuknya narkoba melalui darat. Amerika Serikat telah lama menggunakan kapal induk untuk menekan dan mencegah agresi negara lain, karena pesawat tempur mereka dapat menyerang target jauh di dalam negara lain. Pengadilan Kejahatan Internasional di Dhaka menjatuhkan hukuman mati in absentia kepada mantan Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina. Hasina yang digulingkan tahun lalu dinilai bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan terkait penindakan keras terhadap protes mahasiswa. Majelis Hakim pada sidang Senin 17 November 2025 menyatakan Hasina bersalah atas pembunuhan, pemusnahan, penyiksaan, dan tindakan tidak manusiawi. Tindakan tersebut dikaitkan dengan perintahnya dalam penumpasan demonstrasi anti pemerintah yang kemudian dikenal sebagai Revolusi Juli.
Dalam pembacaan putusan, hakim menegaskan bahwa semua tindakan itu dilakukan atas instruksi langsung dari Hasina. Selain Hasina, hukuman mati juga diberikan kepada mantan Menteri Dalam Negeri Asaduzzaman Khan yang menjadi terdakwa bersamanya. Pengadilan menilai keduanya memerintahkan penggunaan drone, helikopter, dan senjata mematikan untuk menekan para demonstran. Hasina telah melarikan diri sejak Agustus tahun lalu dan kini hidup dalam pengasingan di India. Pemerintah India dilaporkan tidak memenuhi permintaan Bangladesh untuk mengekstradisinya. Sebelum vonis dijatuhkan, Hasina mengirim pesan audio yang menunjukkan penolakannya terhadap proses hukum tersebut. Ia menggambarkan persidangan itu sebagai upaya bermotif politik dan mengklaim tidak terpengaruh oleh putusan apapun. Pesan itu juga menegaskan bahwa ia merasa hidupnya berada dalam kuasa Tuhan dan berkomitmen untuk tetap melayani rakyatnya. Vonis terhadap Hasina menjadi salah satu janji utama pemerintahan interim yang kini dipimpin peraih Nobel Perdamaian Muhammad Yunus. Menjelang keputusan pengadilan, Dhaka meningkatkan pengamanan secara besar-besaran, termasuk perintah tembak di tempat bagi pelaku kekerasan di sekitar area persidangan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One Newscom.